Sangat langel iki. Ora ketemu ya. Piye lur kono? Ketemu rong? Urung rong ketok lur, piye iki? Padahal wulan wingi akeh lho. Iya, wis tak goleki ket wingi ora entuk-entuk piye iki. Wah iki nek gagal panen, tas itu rabi iki tahun iki. Sabar lur, golekin nih. Jarene wong-wong tetap menyerah dan jangan semangat. Kewali ding, tetap jangan semangat menyerah. Pokoknya kuy lah. Woi, lagi ngapain ini? Pak RT, lagi nyai air Pak RT. Air? Sini. Oh iya, siap. Ini kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Afif. Nyari air toh? Enggak Pak, niki lho Pak, tandurane kula Pak. Kering kabeh Pak. Walah, golek banyu iki ora kaya ngono kae carane. Ono ilmune. Sesuk tak kenalke yo kalau wong sing ahli banyu, sing ngerti carane ngatur banyu ben tetep ono ning lahan pertanian. Jadi kuwi ono ilmune. Loh, berarti kok sik Mandalika nggih Pak, panghujan. Wus, saya ngawur kuwi jenenge. Senes. Sesuk pokoke tak kenalke kalau pengendali air. Pengendali air berarti avatar ya Pak, pengen tipe-tipe lho Pak. Wah. Iki dudu iki tenanan wonge ono. Wis ora usah khawatir sesuk yo. Nggih. Klambi napa Pak? Yo klambi apa wae sementing rapi. Kaya nemeh kondangan ki lho nganggo rapi. Terus wangi-wangi ngono yo. Jangan sini-sini. Siap Pak. Oke. Ketemu sesuk yo. Ya, Oke, tak tinggal yo. Nggih. Yo. Terus Pak. Yo, tak tinggal. Yo. Nggih. Yo, Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Wah, sesuk dandan keren iki, macak keren. Woi, cepetan jalannya. Iya. Ini loh tempatnya, bagus toh. Ini kita akan menemui seseorang yang ada di sini, ahlinya air. Gede Pak ya. Ayo, tapi jangan malu-maluin lo ya. Oh ya, siap. Ayo kita masuk dalam yuk. Prof, sehat. Baik, Prof. Ya, hari ini mau ketemuan. Ini Prof, nuhun sewu, ini saya membawa tani muda mau bertanya-tanya tentang konservasi air. Prof Said kan ahlinya, jadi kami mau belajar lebih dalam. Sama-sama belajar. Jadi, Prof. Profesor Sahid Susanto merupakan guru besar teknologi pertanian Universitas Gadjah Mada yang telah mengajar lebih dari 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, telah banyak ilmu yang beliau berikan, khususnya dalam bidang hidrologi. Jadi ilmu hidrologi itu dipelajari oleh banyak bidang ilmu ya. Tapi di kita di teknologi pertanian itu orientasinya ke arah bagaimana kita menyediakan air untuk proses produksi pertanian. Ketersediaan air secara volume dan waktu menjadi bisa lebih terdesain atau terprediksi dengan baik. Biolandscape sebenarnya itu seperti bioarsitektur yang sejarahnya itu bagaimana landscape itu bisa terdesain tetapi bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari landscape itu. Nah, bidang kita tentu saja masuknya adalah bagaimana kita membutuhkan sebuah area di sebuah landscape yang luas yang di sana terkumpul banyak kepentingan gitu ya. Sehingga tidak ada kepentingan yang mengalahkan kepentingan lain. Sebagai gambaran saja ya, di negeri yang sudah relatif mapan ya, setiap kota itu ada hutan kota.
Nah, hutan kota itu dihitung seberapa jauh hutan kota itu mampu menjadi recharge area, menjadi temporary storage dari kota itu, sehingga kota itu menjadi sebuah kota yang enak dihuni, gitu ya. Yang lebih ekstrim lagi itu Taiwan. Pulau Taiwan yang pulaunya ya satu pulau itu sudah ada itu biolandscape arsitektur sudah ada. Daerah ini untuk pertanian, daerah ini untuk rural, urban, untuk perkotaan itu sudah ada, sudah diwujudkan dalam bentuk landscape arsitektur landscape itu. Dan itu dikuatkan secara hukum, dan setiap kali pimpinan eksekutif nggak bisa seenaknya merubah itu. Studinya cukup panjang, dan model hidrologi menjadi salah satu instrumen untuk mendesain itu. Ya, jadi ada 3 komponen loh. Hidrologi itu sebetulnya hanya instrumen, ya. Tetapi biolandscape sendiri itu target desain landscape gitu ya, yang seperti saya sampaikan tadi, semua kepentingan bisa terakomodasi. Sekarang kan problemnya instrumennya apa kan gitu kan. Instrumen salah satunya adalah hidrologi. Nah, kalau sumber daya air itu kan bicara bagaimana air yang tadinya belum tersedia, belum ready tersedia, menjadi tersedia. Jadi masih ada satu langkah lagi setelah diketahui menggunakan instrumen hidrologi itu, maka masuk bagaimana manajemen sumber daya air untuk bisa lebih mempresisikan desain dalam konteks biolandscape. Jadi sebetulnya biolandscape itu kan sebuah arsitektur vegetatif ya, bio kan. Tetapi di balik itu ada unsur bagaimana vegetatif itu mempunyai peranan atau berfungsi untuk menjaga storage air tadi di badan area itu, atau di watershed kalau kita bicara unitnya watershed. Ya kira-kira seperti itulah. Iya, tadi kan bicara biolandscape. Bio kan berarti vegetative cover kan. Nah, vegetative cover itu kan bisa macam-macam. Bisa yang berupa vegetative cover yang diperuntukkan untuk menjadi recharge area, daerah pengisian gitu ya. Ada lagi vegetative cover yang untuk kultivasi, lahan sawah misalnya. Jadi nanti secara di modeling hidrologi itu bisa dihitung sebetulnya berapa toh di area ini ya. Apakah area itu pulau, apakah area itu daerah aliran sungai. Nanti akan bisa kelihatan kalau ada hutan vegetative cover berupa hutan misalnya. Kita akan bisa kita hitung berapa toh sebetulnya temporary water storage yang bisa di store di situ. Kemudian kalau itu sudah diketahui, maka hasil air yang sudah kita prediksi tadi bisa didistribusi kemana saja, dialokasikan kemana saja. Salah satunya kalau bidang kita ya untuk agriculture tadi, tergantung posisinya saat ini. Misalnya di situ belum ada irrigation infrastruktur misalnya. Berarti kan kalau hitung-hitungan di situ kita melihat angkanya itu masih memadai untuk dialirkan, membuka area sawah baru misalnya, berarti ada potensi untuk membuat bendungan, membuat pond, waduk kecil misalnya begitu ya. Jadi kita sangat berkepentingan di dalam membuat biolandscape ini dalam konteks kompetisi peruntukan lahan. Ada 6 lokasi
Yang jelas di daerah aliran sungai Waduk Sempor, daerah aliran sungai Waduk Wadaslintang ada 4-5 lokasi ya. Dan kita sudah masing-masing lokasi itu, jadi kita membuat dengan instrumen hydrologic modeling mengoptimize daerah aliran sungai itu, seberapa besar luasan daerah itu yang harus dialokasi untuk hutan, berapa besar daerah aliran sungai itu yang dialokasikan untuk agricultural cultivation gitu ya, berapa besar untuk satwa dan seterusnya. Dan saat itu ada berbagai skenario gitu ya, kalau hutannya yang harus dilindungi sekian persen, konsekuensinya ketersediaan bagaimana, luasan area cultivated area berapa, kemudian kalau disenarikan lagi rasio-rasionya itu dibuat yang realistik, nanti akan ketemu angkanya, kemudian dituangkan dalam bentuk peta, dan itu akan menjadikan pedoman lah ya, pedoman di dalam menata ruang dari sisi vegetative cover. Setiap desa itu punya area-area yang berfungsi sebagai, dan kalau restoratif itu ya musim kemarau menjadi punya cadangan air gitu ya. Kalau diperlukan ya saya menawarkan bisa bersama-sama gitu ya, di arrange saja waktunya kapan, dan saya juga menyesuaikan waktu saya di kampus sehingga tidak mengurangi tugas kampus, sama-sama bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Pak Prof, matur sangat. Sampai ketemu lagi bro, nanti di Dan berup itu gimana cara menstorage kan gitu. Kalau di lapangan seperti ini bisa saja membuat pond atau tampungan air sederhana gitu ya. Pada saat musim hujan ditampung, kemudian tentu saja dicari yang lebih tinggi gitu. Nanti musim kemarau bisa dialirkan dengan sistem yang lebih efisien, misalnya dengan drip irrigation, sprinkler. Kalau sprinkler masih butuh pompa ya, tapi intinya ada sumber air gitu pada saat air hujan. Jadi saya kira itu bisa menginspirasi bahwa petani ini sudah betul, tapi ini kan di lahan. Tapi bagaimana menampung air hujan itu yang mungkin perlu di-create lagi sehingga jaminan adanya air itu ada. Berarti benar yang dibilang sama Pak RT, Mas Heriki, ahli air, pengendali air. Iya, jelas dia memang sudah ahli. Saya kira mungkin toh semakin jelas toh bagaimana cara mengendalikan air untuk pertanian agar pertanian ini tetap bisa optimal hasilnya. Mas Teguh tetap bisa rapi ya. Alhamdulillah. Nanti panennya kan nggak gagal lagi, jadi cukup modal untuk nikah. Rapi nih. Ya, Pak Zaki juga makin sukses pertaniannya. Dan nanti teman-teman yang lain dikasih tahu juga cara-caranya ya, cara terus memanfaatkan air tadi seperti itu. Ya. Oke, sukses Pak Tani. Ya. Tuan. Matur nuwun, Bro.